Selamat pagi. Hari ini tanggal 1 September. Aku nggak tahu teman-teman bisa dengar atau enggak suara angin. Tapi yang jelas, ini angin udah mulai kenceng. Dan 4 hari ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 4, katanya di Shenzhen itu akan ada typhoon. Jadi kita a bit harus hati-hati nyari tempat bermalam, jangan di bawah pohon. Oh gila anginnya. Anginnya adem banget, cuma kenceng anginnya. Bye-bye cuan, kamu sarapan dulu. Alvin Lucy mau gitar-gitar dulu. Wih, anginnya. Semua isu. Ini apa nih ceritanya? Cilai, Cilai. Good for bingkang ini. Semua. Very good. Biar gak ngelipet aja di mobil. Biar dia nggak capek lagi duduk lama karena kita. Ini not good for itu di mobil. Beda Allah. Kayak tadi aku itu stretch itu bagus. Hari ini kita akan perjalanan ke sebuah desa kuno di Jiangmen, namanya adalah Kaiping. Kita sarapan dulu. Wah, McDonald's tuh ada paket sarapan, burger isinya telur sama cheese, minumnya susu kacang, terus ada hash brown. Boleh deh aku ini. Sesuai de package. Ada bubur juga tuh, bubur pakai sayur asin. Oh. Jadi inilah breakfast kita di China hari ini. Are we in China? Yes. Oh iya ya, di China lah ya, susu kacang loh. McDonald mana lagi yang punya susu kacang kan? Iya. Ada egg and cheese muffin, ada ham muffin. Kamu yang mana? Kalau salah half aja. Half-half. Iya. Lumayan ya, satu set gini hash brown, muffin sama susu kacang 10 kuai ya, Iya. 22.000. Selamat makan. Meskipun McDonald kayaknya lumayan healthy sih ya. Ada sayurnya, ada roti gandumnya, dagingnya juga nggak oily gimana. Minumnya susu kacang. Terus kelihatannya yang kesini itu orang-orang yang pakai baju olahraga, jadi kayaknya abis workout pagi gitu. Iya. So, it's not really junk food sih kayaknya. Udah ubah ya. I guess so, iya. Aku rasa makan juga oke sih. Kita mulai bergerak meninggalkan Fosan. Wah, di atas bukit ada pagoda. Ini bukan jalan tol guys, ini kita lewat National Road 325. Wah, truk depan bawa barang ditaruh aja nih, nggak diikat. Ini aman nggak nih kita di belakangnya? Benar-benar aja. Nanti kalau tanjakan jangan di belakang dia ya. Wah, ini kenapa tiba-tiba kita berasa di Eropa ya? Kita masih di China ini. Iya. Nah, itu di depan ada petunjuk jalan desa-desa yang ada Tiaolou. Kita akan lihat Tiaolou, guys. Sekarang jam setengah 11. Tadi kita berangkat tuh jam 8 pagi. Baterai kita tinggal 48%. Jadi hari ini agak boros baterainya karena tadi di National Road Koko Alvin gasnya lumayan kencang. Jadi katanya kalau mobil listrik gini speednya itu jangan terlalu ngebut. Kalau ngebut boros. Tadi geber cukup lama National Road di atas 80 km per jam. Ini nggak nyala nih. Sayangku. Pindah mobil. Oke.
Ke kanan itu, cepat ini. Ini nyala. Nah, ini nyala. Hampir nggak ada bunyi, ampun. Dadang, dadang. Depan sedikit. Masih. Oke. Hah? 怎么样？好开吗 ？Easy? Yeah. Lebih gampang? It's actually easier. Much easier. Oke, bye-bye Cuan. Cuan Bye. makan siang dulu. Bye-bye, kita keliling dulu. Yoi. Makan dulu. Tourist center di sana, yuk. Oke. Kita sudah sampai di Tourist Service Center of Kaiping Tiaolou Cultural Tourism Area. Yuk kita lihat-lihat ada apa di sini keterangannya. Oh, di sini ada foto-foto dari desa-desa yang ada Tiaolou-nya. Ini ada Cheli Village. Nah, kita sekarang lagi ada di sini, Lee Garden. Terus ada desa lain juga, ini cakep banget. Ma Chianglong Village. Jadi desa-desa ini dibangun oleh overseas Chinese atau perantau-perantau orang China yang udah sempat tinggal di luar negeri, either itu di Amerika, di Eropa, di Australia, bahkan di Asia Tenggara, dan mereka sukses lalu pulang kembali ke sini, bangun rumah-rumah yang namanya Tiaolou. Nah, ini ada yang bahasa Inggris ya. Nah, Lee Garden ini posisinya ada di Kenghua Village di Tangkou Township, Kaiping City. Ini adalah private garden, jadi taman punya pribadi yang dibangun tahun 1926 sampai 1936 by Xie Weili, overseas Chinese in the USA from the local place. Jadi dia dari sini terus dia merantau ke USA, ke Amerika ya, terus balik lagi ke sini. Nah, dia ngebangun ini luasnya sekitar 200.000 meter persegi. Merupakan integrasi dari traditional Chinese garden, jadi taman-taman tradisional China, waterfront towns in south of the Five Ridges, Western architectural style. Jadi ini mix dari gaya Chinese dan Western, China dan Barat. Building was built by the owner in memory of his concubine Tan Yuying. Oh, jadi ada bangunan-bangunan ini yang dibangun untuk mengenang selirnya. Bukan mengenang istrinya ya, mengenang concubine Tan Yuying. Oke lah. Mari kita nikmati keindahannya. Nah, di sini banyak toko-toko juga yang menjual souvenir karena ini termasuk daerah yang turistik. Ini salah satu UNESCO Heritage Site dan tempat yang direkomendasi untuk dikunjungi oleh para overseas Chinese. Jadi orang-orang keturunan Chinese yang tinggal di luar negeri itu kalau jalan-jalan ke Cina, salah satu rekomendasinya adalah ke sini. Harga tiketnya 100 yuan per person untuk satu hari. Kalau ke Lee Garden aja. Kalau mau Lee Garden sama Cheli Village 150 renminbi. Kalau mau ke Kaiping Tiaolou Cultural Tourism Area, masuk Lee Garden, masuk Cheli Village, masuk Ma Chianglong Village, tiga-tiganya 180 renminbi per orang, sekitar 400.000 lah. Lumayan ya. Iya, mahal loh. Tapi sekarang tiket office-nya tutup. Iya. Jadi kita beruntung. Oke. Bisa masuk gratis. Yeay. Yuk sambil si Cuan di charge di depan sana, kita masuk ke garden.
你好，台风天气我们这边暂时停业。可以，但是我可以再先转转，可以吧？景区里面转不了，只外围可以转一下。啊，外围可以。那我就 Kayaknya tutup deh. Typhoon, Ah? Typhoon ah. Jadi Iya, hari ini nggak jual tiket? government minta mereka stop semua. Oh gitu, aku kira Shenzhen doang. Enggak, di sini juga kencang sih anginnya. Ya. Ya udah, apa kita explore village-nya boleh nggak sih? Nggak bisa masuk, udah tutup. Oke. Tapi in square ini bisa. Yuk, kita jalan-jalan di square ini aja. Oke. Ya, too bad ya. Lihat dari sini aja. Cuma boleh sampai sini aja. Nggak boleh masuk karena government lagi berjaga-jaga, takut typhoon datang 4 hari ini ya. Iya. Memang tadi pagi juga kita keluar dari mobil, pas bangun udah rasa ya anginnya nggak bener ya. Iya. Anginnya kencang banget. Iya. Menurutku mobil kita konsum banyak, mungkin juga lawan angin. Iya, perjalanan kita melawan angin ya. Iya. Kita mau coba tanya sama petugasnya, mereka diminta sama government tutup berapa hari. Moga-moga cuma sehari ya, mungkin nggak? Aku tanya dulu ya. Tunggu ya. Kalau cuma sehari kita nginep di parkiran sini nih. Besok kita masuk. Cuma kayaknya small chance sih. 我想问一下，关几天呢？停几天呢？暂时还没有，还不知道。就今天就肯定停了。对，因为台风好像今天晚上可能会到，明天可能估计也会。 Jadi dikasih tahu Ayo. per hari. 对对，还会停。哦。对，因为它的东西到时候也要看天气的。 Aku kira mereka tutup gini, sekarang nggak 这样子。 jualan tiket, kita bisa masuk 那现在进 gratis. 去还收钱吗？进不去，不是，就说能进去的时候，收钱的。一百一个。对，丽园的门票是100。哦套票这些就比较优惠一点。哦看其他景区的。哦，行，好好好，那也进不去了，没办法了，其他景区，街上赤坎古镇那边都去不了。连赤坎古镇都去不了，去不了。对，那也边刚才我们也收到通知，也去不了。也关了。那边那几个景区还有赤坎古镇。 Oh, semua tutup, Yeah, termasuk yang Asian Town。 yeah, too bad. 那我想问一下，在这边吃什么有特色啊？煲仔饭咯。煲仔饭。麻汤鹅这边都是比较出名一点。鹅是吧？对鹅。 Kalau mau 好，那 hemat, 我找一下，谢谢。 langsung beli paket untuk yang 3 spot ya. 那些都关。 Lee Garden ini, 行，好好。 Chili Village sama Machyanglong 好，谢 Village, 谢谢谢。 180 renminbi per orang. Bagaimana? Semua tutup. Iya. Iya. Kapan buka? Dia juga belum tahu. Tunggu. Tapi hari ini pasti. Hari ini pasti. Whole day tutup ya? Ya, karena malam ini typhoon datang. Ya. Besok tergantung lihat kondisi. Oh, oke. Mereka update per hari gitu ya? Ya, tapi according to her, besok ada 90%, kira-kira 90% berapa persen nggak buka juga sih. I see. Kelanjutan dari typhoon. Ya, takut Oke. masih ada lanjut. Apa ya makanan spesial dari daerah ini? Kus. Goose. Oke, let's try again. Enak Let's sih. try our Kemarin luck. kita try. Iya. Boleh enak. Let's try the crispy one. Yup. Yang waktu itu tutup kali ya? Iya, semoga hari ini nggak tutup. Yoi. Yuk. Tiketnya cukup mahal dan ini memang termasuk very touristic area. Bisa dilihat dari bahasanya ya. Ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, terus ada Nihongo, ada Japanese, ada Korean, dan ada Spanish mungkin. Portugis ada Spanish. No. This is French. French. Ya, Very ready for international yeah. friends. They are. Bagaimana nih? Ya, nggak apa-apa menurutku ya. Tadi kita on the way ke sini, di kampung-kampung juga ada banyak sih. Nggak halus masuk ke tourist spot kan. Oke, kita Suka-suka lihat. kita aja, kita stop. Desa-desa aja. Masuk desa aja. Oke, let's go. Yuk. Kita nge-charge kalau siang-siang gini mahal. Harganya 2 kali lipat lebih ya. Iya. 1 kWh-nya kena berapa? 1.5 above.
lebih dari 1,5. Kita biasa pagi-pagi jam 6 itu 0,63, 0,65 per kWh. Ini 1,5 lebih. Ya. Cuma kepepet. Karena udah tiris. Jadi ya sudah. Mari kita lanjut perjalanan. Banyak itu namanya apa? Tebang? Papatong. Papatong mah? Capung. Capung. Tuh. Katanya di sini ya, kalau banyak ada ini tebang, Iya. maksud itu akan hujan. Aduh. Ini banyak banget lagi. Ini hujannya bakalan segede apa nih? Iya, juga bisa lihat dari awan sih tebang. Iya. Makanan sih banyak, ini kiri kanan tuh. Banyak specialties. Iya. Tak ada rotan, akar pun jadi guys. Jadi kita parkir di depan sebuah desa. Ini bukan desa yang dijual-jual tiketnya gitu, tapi desa beneran. Dan kita bisa lihat bangunan-bangunannya di sini. Ada yang tua-tua juga di dalam sana. Aku shoot dari dalam ya. Di mana-mana banyak capung. Kita sampai by the way ke sebuah desa namanya Sanbambu. Sanbambu Village. Wah, hijau sekali. Banyak capung guys. Kelihatan nggak capungnya? Kata Alvin kalau banyak capung mau hujan. Kita lagi perhatiin ini ada Taoism simbol di bawah. Ada pakwa. Kok banyak lengkeng. Ternyata di atasnya pohon lengkeng dan masih ada lengkengnya. Tuh. Lihat nggak bulat-bulat coklat? Tuh. Lengkengnya gede-gede. Ini depan kita sih sebenarnya rumah tua juga, tapi bukan ini yang dinamakan Tiao Lou itu tinggi-tinggi, gayanya agak-agak western gitu, ada Chinese-nya, ada western style-nya. Jadi satu. Cuma unfortunately desa-desa yang banyak Tiao Lou-nya lagi pada tutup, guys. Berhubung ini typhoon mau datang nih ntar malam. Sekarang aja anginnya tuh udah beda ya. Iya, lebih kencang. Gile. Kenapa tiap September begini? Waktunya typhoon. Iya. Kemarin juga 9 September kan? Betul September juga yang kita jalan ke pasar setengah hidup itu. Iya, mahal-mahal Iya. tungsinya. Oh iya, kalau typhoon gitu guys. Wah, gila. Tiba-tiba orang langsung ngeborong sayur kan. Sayurnya jadi mahal banget. Terus listrik mati. Yuk kita Ini coba apa sih? ikan. Oh, mereka piara ikan di sini. Iya, ini pond kalau ikan. Lihat I itu see. udah buat ikan makan. Oh, oke. Oh, lihat capungnya. Iya. Dulu aku jual itu. Jual apa? Jual itu buat ikan. Daun-daun itu. Iya. Oh, daun gitu dijual-jual. Iya. Kumpul jual dapat duit. Emang di rumah ada pohon itu? Ke gunung kalau ada. Oh, ke gunung ambil, Ya. terus jual. Ih, Iya. rajinnya. Ya ke sana. Nah, beruntung kita bisa dapat juga beberapa Tiao Lou. Tiao Lou. Cuma ini pendek-pendek sih, kayak 2 lantai. Jadi di tahun 1920-an, 1930-an itu sebenarnya Tiao Lou itu bukan cuma sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai fortress atau sebagai benteng perlindungan melawan bandit-bandit. Jadi masih zamannya warlords period ya, tuan-tuan tanah perang. Nah, kalau semakin tinggi, mereka semakin bisa mengamati orang asing yang masuk ke area mereka dari kejauhan. Dan biasanya yang namanya Tiao Lou itu, rumahnya itu untuk masuknya bukan dari lantai dasar gini. Ini memang secara desain udah ada mix ya, dari western sama Chinese style. Cuma secara function, this is not the real Tiao Lou. Tapi ini desainnya beda. Lihat ada jendela tinggi dan pakai stainless steel. Itu ya. Beda. Ya, benar juga. Jadi bukan jendela buat menikmati angin ya. Iya. Ini buat protection juga. Lihat tralisnya.
Tapi yang di atas Besi. jendela udah lebih rendah, bisa buka lebih iya, gampang. lebih Itu udah buat bisa menikmati. enjoy the wind ya. Iya. Tapi yang atas ini memang bukan seperti jendela pada rumah-rumah pada umumnya. Iya. Wah, gile. Ini tralisnya mantep bener, besinya tebel-tebel. Banyak goose. Dan makanan spesial di daerah ini itu ya makan ini mereka ini, goose. Kamu tahu kus sama bebek beda di mana nggak? Nggak tahu. Lihat kepala dia di atas, kepala sana ada satu dot. Hitam. Oh, jenong itu ya? Iya. Jidatnya ya? Jidat aja. Jidat, dahi. Iya. Beda Ini kan? mereka ceritanya mau nyemplung apa bagaimana? Ya tunggu kita sampai dia langsung nyemplung dong. Kita Kalau samperin nggak malas turun mungkin. Coba kita deketin. Nakal bener kita. Teriak kuek-kuek. Ada pikir ada kasih makanan. Yuk. Oh, ini restoran nih. Yang ini juga jendela-jendelanya besi, bahkan pintunya juga dari besi. Pintunya relatif kecil, relatif sempit sih. Ini masih lumayan terawat dibanding yang tadi ya. Masih warna-warni cerah. Beruntung sekali dari pinggir jalan kita ngelihat bangunan-bangunan Tiao Lou ini yang cukup tinggi-tinggi. Ini 3 lantai, 4 lantai juga ada. Jadi bangunan-bangunan ini, coba aku zoom sedikit ya. Bangunan-bangunan ini pada saat itu di China belum punya semen. Jadi mereka import. Mereka bawa semen untuk ngebangun Tiao Lou ini dari UK, pokoknya dari negara-negara barat gitulah. Dan karena mereka udah ngeliat arsitektur di negara-negara barat bentuknya seperti apa, mereka terapkan juga di sini. Nah, itu ada yang gayanya agak-agak Eropa ya. This is evidence ya. Iya, ini peninggalan sejarah ya, masih ada. Aku lihat Tiao Lou di kanan sini. Aha. Mereka biasa di atas baru luas sedikit, di bawah ke sempit sedikit ya. Iya, bangunan Kayak- atasnya lebih besar. Kayak satu torch. It's called cantilever. Ya. Oke. Yuk, mari kita coba masuk lihat. Oke. Dan kita beruntungnya lagi karena ini bukan desa wisata yang dijual tiketnya. Kita save berapa ratus ribu ini. Iya, kan nggak tutup Gratis. hal ini. Ya, dan nggak tutup karena yang desa-desa wisata itu semuanya tutup. Yuk. Bersyukur sekali guys kita hari ini bisa lihat Tiao Lou. Meskipun cuacanya kata weather forecast sih mau typhoon. Masih dapat kita lihat bangunan bersejarah. Nah, dari sini kelihatan ya. Jendela-jendelanya begitu tinggi. Jadi ini memang benar-benar untuk jaga sekeluarga yang di dalam. Kadang-kadang bukan cuma satu keluarga. Jadi Tiao Lou ini bisa jadi dibangun oleh satu family aja, bisa jadi satu big family tergantung ketersediaan dana ya. Bisa juga satu community atau satu desa gabungan jadi satu. Jadi ini sebagai tempat perlindungan dari serangan bandit-bandit maupun dari alam. Jadi di negara 4 musim seperti ini, kalau bulan-bulan September itu memang biasanya angin gede, typhoon, banjir, hujan. Nah, ini bangunan-bangunan sekokoh dan setinggi ini bisa jadi tempat perlindungan untuk kalau datang angin besar, hujan besar, bahkan banjir. Nah, ini yang tua-tua seperti ini, Tiao Lou. Bener nggak? Nggak ada pintunya. Nih ya, nggak ada pintunya sini. Harusnya sih di other side ada pintu. Kalau nggak gimana masuknya kan? Ah, this side. Ini dia pintunya. Nah, pintunya juga dari besi sekecil ini. Ini anginnya luar biasa loh guys. Ini pintu masuknya ya, kayak pintu penjara ya dari besi. Wih. Dia agak tinggi gitu, ada tangga-tangganya. Nah, ini jendelanya setinggi ini. Tinggi aku 167.
Ini jendela bagian bawahnya aja sekitar 30 cm di atas kepala aku, jadi 2 meter lah tingginya jendela ini. Nah ini jendelanya kalau dibuka, dalamnya masih ada teralis lagi, teralis besi yang besinya gemuk-gemuk ya. Diameter 2 cm adalah itu besi. Serem juga ya pada saat itu kalau orang punya duit, terus zaman lagi susah. Orang-orang di sekelilingnya susah juga, jadi bisa jadi ditarget mereka, bisa dirampok. Ini juga another Tiao. Jadi daerah sini kelihatannya cukup makmur ya. Bisa ada begitu banyak Tiao yang berdekatan. Tetangga-tetanggaan masing-masing bisa bangun Tiao sendiri-sendiri yang tinggi-tinggi. Ini 3 lantai, 4 lantai. Sininya pertanian ya. Nanam padi, wangi banget ini. Wanginya kayak pandan. Enak banget wanginya. Nah, ini Koko Alvin datang bersama si Cuan. Mau parkir di mana dia? Celi, Pak. Celi kaya. Tuh. Wah, nggak tanggung-tanggung parkirnya di depan tempat pai-pai. Sadar nggak dia? Wah, 12:30 nih, waktunya makan siang. Yuk, mari kita makan gus. Yes, harus coba local cuisine. Ya. Ini jalan utamanya, main roadnya. Cukup rame, banyak makanan kiri kanan jalan. Tuh, gus. Banyak jual gus. Oh, ini lebih lama juga. Wah. Di perjalanan kita masih ngelihat banyak Tiao guys. Jadi desa-desa yang ada Tiao-nya itu banyak, bukan cuma 2 desa yang dijual tiketnya mahal itu tadi. Nah, ini juga. Sepanjang jalan lah. Yang penting kita jeli aja ngelihatnya. Nah, tuh ada lagi tuh. Wah, lihat yang sebelah kiri tuh orang sampai antri-antri. Ini antri apa ya? Di sini gus dong. Ah, ini juga gus. Iya. Mau parkir guys, parkir pinggir jalan. Tapi parkir pinggir jalan gini juga ada sensornya ya, jadi bayar ini. Per jamnya 3 yuan. 3 yuan tuh sekitar 7.000 lah. 7.000 rupiah per jam. Parkir pinggir jalan. Nah, sini adem, depan-depan. Yuk, kita masuk. Masuk. Jadi kalau resto rame sama orang lokal, nah itu pasti dapat murahnya, dapat enaknya, semuanya dapat. Makanya. Oh, ini udah nasi, udah ada lauknya gini 18 kuai. 35.000 lah, lebih deh. 40.000 lah. 40.000 lah seporsi nasi sama daging-daging gitu. 15 kuai. Oh, itu yang ada jempolnya aja. Iya. Ada yang 15 renminbi, ada yang 16. Aku mau yang ada jempol. Ah? Whatever it is, pokoknya yang ada jempol. Oke. Yuk. Ada ya orang order nggak tahu apa yang diorder, cuma order jempolnya. Rame. Restonya adem pakai AC. Celi. Wah, semeta. Besar amat mejanya. Sini aja. Oke. Begitu datang kita langsung dihidangkan semangkuk sup, 1 cup air putih, dan sayur tumis. Terus ngordernya itu di depan. Nah, situ deh. Jadi Alvin lagi pergi ke depan, dia lagi ngorder dulu. Supnya anget-anget, terus seperti sebagian besar sup yang ada di Guangdong ya, ini sup buat minum. Jadi bukan yang tasty gitu, dia lebih plain rasanya. Ini ada tungkua, winter melon. Terus ada kacang kedelai, ini udah empuk ya kacang kedelainya.
Udah sih itu aja. Nah, sayurnya sayur ini kol apa ya? Kol kan, bener ya? Anget. Hanhap. Yeay, sampai. Ini menu unggulan di sini ya? Iya. Paling lama. Banyak orang order di Ordernya sini. ini kebanyakan. Ini mirip-mirip sama yang kita makan di Chiang Mai ya? Iya. Coba. Shu. Hah? Cemayang. Lebih wangi. Oh ya? Tapi dagingnya dia lebih keras. Oh, yang sana waktu itu empuk banget ya, yang di Chiang Mai. Oke. Tapi ini lebih wangi. Oke lah. Mungkin cukup Masing-masing dua ini. plus minus. Ini satu porsi berapa? 16. 16. 16 itu nggak sampai 40.000 ya, 35.000 lah ya. Iya. 36.000 guys. Dapat segini. Udah dapat nasi segunung. Terus bebeknya bukan bebek ini, gusnya cukup banyak. Terus dapat sup anget sama dapat sayur tumis. Tadi kita tuh udah dikasih supnya 2 sebenarnya, tapi lihat punya Alvin udah mau habis, ditambahin lagi 1. Nggak di charge ya? Karena udah bayar kan tadi ya? Kalau bebeknya dihabisin ditambahin lagi nggak? Enggak lah, itu mahal. Berbeda dengan resto-resto yang marginnya gede dari minuman, ini malah kita kayak nggak perlu beli minum lagi karena udah dikasih sup dan dikasih air, terus dikasih di meja tuh udah ada 1 pitcher juga air. Jadi kelihatannya mereka memang fokus jual makanan sih, bukan ngambil cuan dari minum. Udah. Bagaimana rasanya? Kalau aku ini enak, cuma kalau dibandingin sama yang kita makan di Chiang Mai kemarin, Ya. menurut aku lebih enak yang Chiang Mai karena kulit gusnya itu crispy banget. Kalau ini nggak sampai bunyi krek gitu pas kita makan. Nah, aku suka crispy-nya di sana, tapi kalau servisnya jauh lebih suka yang di sini. Kenapa? Karena mereka nggak banting-banting piring mangkok gitu. Jadi apa ya? Lebih sopan. Terus kamu tadi dikasih ekstra sup. Iya. Ramah gitu. Kalau yang di sana kan mungkin karena mereka sibuk dan rame banget juga, jadinya udah mangkok-mangkok masuk ke gerobaknya tuh komprang. Kita makan tuh berasa kayak ada yang lagi marah-marah, banting-banting di dekat kita gitu. Padahal mereka bukan marah sih, wah beda kebiasaan aja. Nah aku lebih ngerasa nyaman di sini. Sebenarnya mereka di sini juga sibuk sekali sih. Banyak take away mereka di sini. Iya benar, benar. Cuma kalau secara rasa ya ada harga ada rupa lah. Ya, gitulah. Tapi kalau aku ya, aku lebih suka wangi di sini. Wanginya ya. Tapi aku suka yang fat di sana. Gemuk Lebih gemuk, gitu. iya lebih gemuk ya. Iya. Aku dapat crispy-nya di sana. Tapi harganya Beda jauh. beda jauh. 3 kali lipat. Iya. Di sana. Di sini lebih cocok for daily. Kan juga nggak rugi. Benar. Ya. Mai. Iya, Waimai juga pada kesini ngambil makanan. Hebat sekali ya, non-stop orang-orang datang. Sebelahnya sepi. By the way, parkirnya ini 1 jam memang kena 3 renminbi, tapi bisa ada triknya. Jadi ternyata kalau setengah jam pertama itu gratis. Jadi tadi Koko Alvin tanggung makan, mindahin mobil. Jadi sebelum setengah jam udah mindahin. Sekarang nggak nyampe setengah jam lagi kita cabut, jadinya parkirnya gratis. Udah pindah deh mobilnya. Nah, ini adalah kotanya, Kaiping. Kalau tadi kita explore Tiaolou di desa-desanya, sekarang kita sudah masuk ke kotanya. Balik kita sembarangan jalan-jalan lihat-lihat Kaiping deh. Pusat sembarangan jalan-jalan. Itu bukan freedom. Bukan. Landembek. bahasanya nggak gitu, nggak sembarangan. Bahasanya jalan-jalan aja, jalan-jalan, putar-putar kota. Bukan random jalan, bukan sembarangan jalan. No, kalau sembarangan itu kayak sweepian gitu, itu konotasinya a bit negatif. Sembarangan tuh kayak kamu mau jalan tapi ngelanggar peraturan misalnya. Lampu merah kamu jalan terus, itu sembarangan. Jalan telesalah nih. Iya. Bisa kan? Bisa. Oke. Finally, find one. Hijau ya.
Iya. Pohon-pohonnya berasa di alam sutra ini. Kiri kanan pohon adem. Aku udah nggak tahu kita di mana. Nah lo, Random pick the road. nggak apa-apa. Kiri ada kanan. Kanan deh udah pasti bisa. Oh, kanan dulu Nggak deh. boleh lurus yang jelas. Ada verboten. Ke kanan lihat ada Taiping, ada apa? Kaiping yo, hentuo gus. Ada Ya, mishu itu. Ya 螺蛳粉 真的吗？ 双倍 itu 螺蛳粉 Oh, sudah deh. udah lumayan kenyang. Kenyang sekali. Nasinya munjung. Cukup padat kotanya. Parkingnya payah aja, kasihan. Parkir bayar, iya. Kiri kanan toko-toko, di atasnya tempat tinggal ya. Tapi bagusnya parkirnya ada pohon-pohon. Adem. Iya. Tapi ntar malam kita jangan cari pohon ya, parkiran. Iya, nanti typhoon datang. Typhoon ntar pohonnya udah tua, nggak kuat, dia roboh lagi. Jangan deh. Dan juga itu be aware of the flying things tali atas. Oh iya betul. Aduh, aku jadi inget dulu. 4 atau 5 tahun lalu lah, kita September pas lagi di sini. Weh, lagi typhoon, atap rumah bisa terbang. Iya, terbang kemana-mana. Iya. Rolling door-nya toko-toko juga bisa ngangkat, luar biasa. Iya. Oh, di sini lagi pembangunan di sini, bikin apartemen ya? Iya, lagi building Iya. di city. Jalannya lumayan sih. Jalan bagus, nggak macet. Almost mulai jalan lagi. Keliling segini aja. Nah, ini rumah-rumah tinggalnya tuh, apartemen kebanyakan. Jadi bangunan-bangunan di China untuk tempat tinggalnya kebanyakan apartemen. Satu keluarga itu bisa beli atau sewa selantai gitu. Ada juga yang unitnya lebih kecil-kecil, satu lantai bisa ada 4 unit atau 2 unit juga bisa. Kebanyakan sih udah apartemen lah. Di sini Old Town, New Town sana semua tinggi-tinggi banget. Oh, ini masih termasuk kota tuanya ya? Iya. Ini udah mulai gerimis. Kelihatan nggak tuh titik-titik air di jendela kita, di windshield kita? Kita kayaknya udah boleh consider cari tempat sih. Sebenarnya sekarang masih siang, masih 13.36, setengah 2 after lunch time. Aku sih menurutku lebih baik balik ke Fosan. Mau balik ke Fosan aja? Ini lebih dekat sama laut, lebih kencang ini. Anginnya? Iya, So, we go back to Fosan now? Ya, on the way back aja. Oke. Dia malam kalau datang kan. Kita masih ada waktu. Enak ya bisa diprediksi kayak gitu ya. Kalau tiba-tiba dia datang gimana? Nih hujannya udah mulai nongol nih. Tambah cepet dong kita bisa nyetir. Lebih jauh dong. Oh, ada Tiaolo Kok di Kota Center ya. di tengah kota, pinggir jalan besar. Cuma memang itu tidak seestetik yang di apa namanya Majianglong. Majianglong. Ya, Cina ada. Koko Alvin ngantuk katanya. Gitu sebentar dulu ya. Terus kita buru-buru balik ke arah Fosan karena ini dekat laut. Takutnya angin datang lebih cepat. Iya. Cayo, aku tidur sebentar ya. Silakan. Lumayan, setengah jam. Enak? Enak kok, gampang. Gampang ya, lebih gampang kan? Gampang banget. Oh, my turn ya. Yes. Kita lewat UI Overseas Chinese Museum. Mari kita masuk. Coba ya mampirin ya. Mereka tutup nggak nih hari ini? Semoga bisa masuk lah. Oke. Ini kota Jiangmen. Kemarin kita sempat mampir ke satu museum untuk overseas Chinese. Nah,
sebenarnya museumnya bukan cuma satu, jadi kita mau mampir ke another one. Kondisi jalan bagus sekali di sini, mulus banget. Huaqiao Square. Cakep sekali tamannya. Museum ini. Ah, ini dia museumnya. Kelihatannya lebih modern yang kemarin ya. Oh, ini parkirnya pinggir jalan gini. Atau masuk kiri itu? Iya. Iya. Bukan nggak? Coba aja. 30 menit gratis. Kita bisa masuk nggak? Oh, bisa lah. Parkir gedung ini. Bisa 2 meter kira. Oke, 1.998. Ah, kita mepet banget ya. Iya. Bisa lah. Kelihatan Chili lebih Tinggi sedikit tinggi ya. sedikit. Aman, aman. 没问题。aman. Tapi di dalam tinggi. Di sana dia. Iya. Dia jaga aja nggak mau mobil berat-berat masuk sini kali. Ya. Parking di somewhere aja. Sini aja. Hah, Ada keliling dulu. cari pintu deket deh. Nah lo petunjuknya semua pakai Hanzi. Kita sampai ke museumnya tapi tutup guys. Semua tutup hari ini. Tuh, mereka udah siap banjir tuh. Udah ada karung-karung pasir di bawah. Aduh, itu iya. Ya kan? Udah siap ya. Oh. Wah. Sudahlah. Kita cari tempat aman aja yuk. Yuk. Let's go. Go. Next time come back. Ya. So guys, Alvin Lucy hari ini cari tempat aman dulu ya untuk bermalam.